bahwa Partai Gerindra mendukung Presiden Prabowo agar mencalonkan lagi pada tahun 2029. Kita paham, kita sadar bahwa itu tidak ada persoalan dan tidak ada masalah. Clear, keinginan Gerindra tidak ada persoalan. Tapi ketika itu dibicarakan hari ini, ngapain gitu? Kontestasi kita 5 tahun mendatang. Oke, seolah-olah menjelang 2 tahun sebelum 2029, berbagai macam anggaran negara ini bisa dikelontorkan seperti semula. Hai korban ghosting dalam hubungan atau masa-masa pacaran di tingkat-tingkat yang masih masa-masa sekolah, memang kadang agak lain gitu. Kadang kita bertemu dengan orang yang kemudian kita kagumi, tiba-tiba kita sudah merasakan bahwa ini adalah masa depan. Baru juga dia ketemu satu hari, kemudian dia sudah bermimpi tentang pernikahan yang akan terjadi 10 tahun lagi. Ini kan cukup visioner sekali gitu kan, dan hal ini juga terjadi dalam proses tatanan politik kita di Indonesia. Kita tahu dan kita tahu bersama bahwa hari ini sedang ramai tentang satu hal, yakni hari atau peringatan ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17. Wah, ini kan partai yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden hari ini, Prabowo Subianto, yang sudah berkali-kali mengikuti kontestasi-kontestasi pemilu dan politik, yang sampai akhirnya hari ini beliau ditakdirkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama mari kita ucapkan dulu apa yang kemudian sekarang sedang terjadi, yaitu selamat hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17. Semoga selalu hadir dan membersamai kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai macam prosesi terkait dengan hari-hari ulang tahun Partai Gerindra, ini memberikan berbagai macam pemberitaan yang cukup menarik. Ada berbagai macam hal gitu kan, mulai dari pidato Bapak Prabowo Subianto, ya kan, kejadian-kejadian yang akhirnya Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu ketuanya Cak Imin, ya kan, Abdul Muhaimin Iskandar, tidak dipanggil, itu kan. Ada berbagai macam kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa lucu, sampai tentang perintah dan arahan atau permintaan Bapak Presiden Prabowo Subianto atau Ketua Umum Gerindra Bapak Prabowo untuk memberikan ruang kepada Presiden Jokowi memberikan pidato. Ada berbagai macam kejadian-kejadiannya. Salah satunya adalah yang kemudian muncul dari berbagai macam pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang persoalan program makan bergizi gratis. Jadi kalau ditanya oleh para orang-orang yang hari ini omong-omong tentang berbagai macam program makan bergizi gratis, uangnya dari mana? Hei Bung, uangnya ada. Ada uangnya Bung, tenang saja. Karena selama ini kan kita sudah melakukan berbagai macam efisiensi anggaran, ada uangnya banyak. Dan hal ini memang sudah direncanakan sejak awal. Bahkan Badan Gizi Nasional itu sudah dibentuk dari dulu ketika akhir periode masa jabatan Presiden Jokowi. Sehingga sebelum proses transisi pada tanggal 20 Oktober itu memang sudah dimulai. Program-programnya, progres-progresnya, perencanaan-perencanaannya memang sudah ditata agar kemudian transisi ini bisa berjalan begitu cepat. Makanya kemudian pada bulan Januari semuanya program itu serentak dilaksanakan, yang sampai akhir Februari nanti akan mencapai 1 juta anak-anak yang akan mendapatkan dampak dari program makan bersih gratis. Dan dari efisiensi anggaran ini kita sudah melihat gitu kan. Tapi ada berbagai macam persoalan yang akhirnya bermasalah adalah tentang bahwa ada berbagai macam yang bertolak belakang atau ada berbagai macam yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan. Salah satunya misalnya ketika ada berbagai macam demonstrasi, penolakan-penolakan, narasi-narasi yang muncul dari saudara-saudara kita di Papua, bahwa sebenarnya kita gak butuh makan bergizi gratis, tapi kita butuh pendidikan gratis. Karena dari sana nanti kesejahteraan atau berbagai macam kehidupan yang lebih baik di masa depan itu akan ada semacam harapan-harapan dan jaminan-jaminan di kemudian hari. Karena belum tentu kita bisa makan bergizi hari ini, tapi di masa depan kita malah tidak punya pendidikan dan kita tidak tahu harus menjadi apa. Sehingga yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua dari berbagai macam narasi dan pemberitaan yang ada adalah tentang pendidikan gratis. Nah, ini akhirnya jangan sampai disalahartikan atau jangan sampai di framing sebagai kebentuk
politik-politik tertentu atau semacam gerakan-gerakan politik agar akhirnya dari efisiensi anggaran ini sebenarnya malah menjerumuskan dan malah menjadi hal yang tidak baik gitu seolah-olah. Jadi akhirnya apa berbagai macam kritik yang kemudian disampaikan ya kan dari berbagai macam proses yang sudah dilakukan gitu. Jangan sampai pada akhirnya menjadi satu persoalan atau jangan sampai akhirnya dibenturkan secara politik bahwa orang yang selama ini tidak mendukung program makan bergizi gratis atau orang yang selama ini tidak mendukung efisiensi anggaran itu berarti orang yang sebenarnya ingin mengambil dan merasakan keuntungan dari anggaran-anggaran negara yang ada, sehingga mereka ingin tetap anggaran pendidikan seperti semula, seperti apa pada awalnya gitu. Dan ini jangan sampai dibenturkan seolah-olah dari dampak efisiensi anggaran yang harusnya berfokus kepada ATK, perjalanan dinas, rapat-rapat yang tidak perlu, seminar-seminar yang tidak penting misalnya, tapi malah kepada hal-hal lain, mulai dari beasiswa yang akhirnya akan dicabut lah. Hal-hal di sinilah yang kemudian akhirnya bermasalah. Dan jangan sampai berbagai macam kritik yang disampaikan dari berbagai macam program yang sudah dijalankan menjadi satu tameng bahwa ini sebenarnya orang-orang ini dipandang secara politik agar kemudian mereka atau bos-bos yang kemudian menggerakkan demonstrasi misalnya ini sebenarnya ingin mengenyam atau ingin mendapatkan keuntungan dari anggaran negara yang selama ini sudah dirasakan. Nah, jangan dibenturkan, biarlah apa yang kemudian menjadi kritik hari ini itu tetap menjadi perbaikan atas program yang sudah dijalankan. Karena pernyataan yang kemudian simpang siur ini kan sebenarnya dibuat oleh menteri sendiri, dibuat oleh pembantu-pembantu presiden sendiri, mulai dari beasiswa, KIP, ini kan pernyataan-pernyataan yang akhirnya meresahkan dan menggelisahkan bagi masyarakat. Loh, apakah kemudian itu benar atau instruksi presiden? Tidak ada urusan, tapi itu keluar dari pernyataannya dari berbagai macam rencana-rencana yang menteri itu berikan, yang menteri itu lakukan. Sehingga dari sini kan muncul kekhawatiran. Bagaimana kemudian kalau dari efisiensi ini bukan malah memangkas anggaran, tapi juga memberhentikan berbagai macam pembangunan sekolah, memberhentikan berbagai macam beasiswa-beasiswa yang selama ini telah diterima. Kan repot gitu kan. Sehingga ini menjadi satu permasalahan yang penting yang kemudian jangan akhirnya dipandang secara politik dan dibenturkan bahwa ada kepentingan orang-orang tertentu di balik narasi-narasi kritik yang disampaikan terhadap program pemerintah. Selain itu, anehnya lagi, pertemuan Koalisi Indonesia Maju bersama seluruh ketum partai yang dilaksanakan ini kan membahas tentang salah satunya adalah instruksi dari Bapak Prabowo Subianto agar dalam 3 tahun ini semuanya melaksanakan efisiensi anggaran. 3 tahun katanya kan. Jadi 3 tahun ini ikutilah instruksi tentang efisiensi anggaran, ikuti selama 3 tahun ini. Nanti setelah itu ya kita kembalikanlah kepada anggaran normal. Kenapa gitu? Kenapa efisiensi anggaran yang hari ini kita lakukan dikembalikan ke yang normal? Kenapa? Apakah berarti di sana nanti juga ada kesempatan untuk pembagian proyek lagi? Di sana ada kesempatan untuk akhirnya menghambur-hamburkan uang negara lagi. Seolah-olah menjelang 2 tahun sebelum 2029, berbagai macam anggaran negara ini bisa dikelontorkan seperti semula dan semuanya berjalan seperti semula. Jadi efisiensi anggaran yang kemudian dilakukan, ini rasa-rasanya pertanyaannya untuk efisiensi memang keperluannya efisiensi atau memang ada keperluan-keperluan lain yang hari ini mendesak dan ingin dilakukan. Karena kalau enggak ini bisa menjadi persoalan yang cukup panjang baik secara citra politik dan karir jabatan di masa depan. Karena dalam pidato presiden ya kita tahu bagaimana kemudian akhirnya hari ini Gerindra dari berbagai macam keputusan-keputusan poin-poin kongres luar biasanya menyatakan satu hal yang kemudian memang disorot. Apa? Bahwa Partai Gerindra mendukung Presiden Prabowo agar mencalonkan lagi pada tahun 2029. Kita paham, kita sadar bahwa itu tidak ada persoalan dan tidak ada masalah. Clear keinginan Gerindra, tidak ada persoalan. Tapi ketika itu dibicarakan hari ini, ngapain gitu? Kontestasi kita 5 tahun mendatang. Oke, di internal tidak apa-apa. Tapi kalau akhirnya ini menjadi suatu pemberitaan disampaikan kemana-mana, kan kita ngelihatnya gimana gitu.
Mungkin memang bukan keinginan Prabowo, tapi kan akhirnya yang dilihat adalah tentang sosok Prabowo-nya, mau tidak mau. Apa karena hari ini memang kebetulan berkuasa, citranya sedang baik, maka akhirnya sudahlah deklarasikan sekarang saja. Sehingga hal yang masih belum sampai 1 tahun jabatannya, ini bahkan masih baru 100 hari, belum sampai 200 nih, sudah mendeklarasikan diri, sudah mendeklarasikan Bapak Prabowo untuk mencalonkan diri 2029. Ini seandainya start duluan, ini dia sudah hampir finish duluan nih gitu. Belum pada sampai waktunya, tapi semuanya sudah dilakukan dan semuanya bahkan sudah disetting. Bahkan ada semacam tawaran agar terbentuk yang namanya koalisi permanen. Ternyata kita tahu sekarang bahwa yang permanen itu bukan hanya spidol tapi juga koalisi. Apakah nanti dari koalisi permanen ini akan ada pembagian juga? Ya sudahlah, sekarang Gerindra, tahun berikutnya nanti 5 tahun periode berikutnya PKB, periode berikutnya Nasdem, periode berikutnya PKS, periode berikutnya PAN. Jadi apa gunanya partai politik yang kemudian dibangun sekian banyak kalau pada akhirnya semuanya menjadi koalisi permanen yang tidak keluar dan tidak terpisah gitu. Seolah-olah semuanya visinya sama. Kita paham bahwa semuanya punya fondasi yang sama tentang bagaimana akhirnya membangun Indonesia, memajukan, memberikan kesejahteraan, paham. Tapi kalau akhirnya dari berbagai macam partai-partai politik yang ada, ini semuanya berbentuk dan berkoalisi secara permanen, ya gimana, apa fungsinya akhirnya gitu. Bahkan kita kan tahu bahwa dari keragaman, perbedaan, itulah yang akhirnya menjadi kekuatan. Tapi kalau akhirnya ini malah menjadi satu kesatuan, ya sudah, disitulah nanti akan menjadi satu titik kehancuran. Ini yang kemudian menjadi permasalahan, apa yang kemudian disampaikan pada hari ini tentang hal-hal yang kemudian akhirnya mengusung Bapak Presiden kembali, anggaran 3 tahun ini diefisiensi, setelah itu tidak. Kan semakin memberikan berbagai macam kegelisahan-kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan kembali. Dan rasa-rasanya memang berbagai macam komunikasi politik yang dilakukan hari ini oleh pemerintah adalah tentang bagaimana kemudian kebijakan ini baik untuk masyarakat, kebijakan ini memang tujuannya baik, disalahartikan oleh para pembantunya, kemudian Presiden hadir kembali sebagai pahlawan untuk meluruskan semuanya. Jadi pada akhirnya ya prajurit-prajurit ini menjadi masalah-masalah, ya kan? Kemudian dia terbit sebagai pahlawan untuk membereskan segala hal. Dan ini sudah berulang-ulang kali, salah satunya yang paling terakhir adalah tentang efisiensi anggaran. Dan jangan sampai pada akhirnya kita sampai pada suatu titik bahwa semua kritik, saran yang disampaikan kepada pemerintah seolah-olah menjadi satu hal dasar yang akhirnya hanya ingin mengambil keuntungan dari anggaran negara. Jadi kalau narasinya 3 tahun efisiensi anggaran, setelah itu 2 tahun kemudian tidak efisiensi, karena dana politik kampanye 2009 itu juga perlu cukup banyak, maka ayo kita bagi-bagi agar semuanya bisa berjalan beriringan. Kalau nggak mau koalisi permanennya coret gitu kan. Iya, mumpung hari ini Prabowo sedang kuat-kuatnya gitu. Karena kalau menjelang akhir, terjadi perkacauan dan lain sebagainya. Ada berbagai macam instruksi-instruksi yang akhirnya akan ditentang. Karena kepentingan-kepentingan politiknya akan semakin banyak. Kalau sekarang menentang, jangan salah dan jangan saya kira kalau akhirnya nanti di reshuffle. Kalau di level sekarang kemudian nanti di akhir gak dapat apa-apa, keok juga gitu kan. Gimana juga partai ini akan bisa bertahan? Mungkin. Hal itulah yang kemudian sedang dipikirkan sehingga deklarasi lebih awal menjadi penting. Dan ajakan koalisi permanen dari awal juga menjadi penting. Maka ketika di akhir ada orang memberi hanan, maka kita bisa selesaikan pada saat itu juga. Tapi apapun itu, semoga semuanya untuk kebaikan bangsa dan negara, semua niat buruk, semoga pada akhirnya akan dibalas dengan hal-hal yang buruk juga. Tapi apapun itu, saya harap apa yang kemudian sudah diucapkan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa jika hari ini program-programnya tidak bisa berjalan dengan baik, maka ya sudahlah, malu untuk kemudian mencalonkan lagi. Makanya kemudian efisiensi anggaran dilakukan besar-besaran agar programnya bisa berjalan dengan baik dan semuanya di-stop untuk satu posisi program prioritas yang direncanakan oleh Bapak Presiden Prabowo. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran tapi bisa sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.